itu tidak boleh ada parkir mobil, sehingga yang punya mobil tidak mau beli. Ya, mereka yang tinggal di situ tidak mungkin mau menjual juga, nggak bisa jual, pasti jualnya pada orang miskin. Ini selain bisa menolong kemacetan, ini juga akan membantu mereka punya usaha. Karena selama ini kalau pasar tradisional kita bongkar, yang masuk kan orang kaya, yang ini tersingkir. Nah, kita kasih dia pekerjaan, dia bisa sewa, lalu dengan ruang terbuka hijau, kami akan bagi setengah. Mereka itu kalau yang tidak mampu membayar sewa, kami akan membantu dengan CSR perusahaan. Dia kerja seperti pekebun, jam 7 sampai jam 10 pagi, dia mungkin bisa dikasihkan 600.000, bukan UMR, sekedar pekebun untuk membayar sewa itu. Jadi ini yang kami lakukan dengan pola kerjasama dengan swasta. Kawasan Kumuh, kami yakin kalau sudah ada pasar tradisional kami bangun super blok, kawasan Kumuh akan menawarkan percaya. Karena hari ini rakyat kalau kita minta bongkar kawasan Kumuh, persepsi mereka pasti kamu akan kasih kepada orang kaya. Sebentar kalau Pak Ahok, saya tanya kira-kira di mana lokasi yang paling bisa dilakukan? Karena rasanya sulit mencari lahan untuk rumah susun di bantaran sungai. Kami punya 153 pasar tradisional, 91 itu yang kita akan mulai. Nanti baru kita masuk ke kawasan Kumuh. Jadi kita sebenarnya memberikan contoh dulu kepada rakyat, kami bangun dulu dan mereka masuk. Karena saya yakin warga DKI ini cerdas, dia akan melihat contoh. Begitu dia tahu contoh baik, pasti dia akan ikut. Baik. Kesempatan yang sama saya berikan kepada Bang Faisal. Waktunya 2 menit untuk menjawab pertanyaan, dimulai dari sekarang. Saya bagian dari komunitas Ciliwung Merdeka yang akrab dengan teman-teman yang ada di pinggiran Kali Ciliwung, bibir Kali Ciliwung, utamanya di daerah Bukit Duri. Kemudian kita juga belajar dari kearifan Romo Mangun di Jogja, yang berhasil menyatukan alam dengan penduduk di Kalicode. Kemudian kita juga punya pahlawan yang namanya Pak Haji Idin di Kalipsanggerahan, yang telah berhasil membuat Kalipsanggerahan itu bersih, warganya tidak digusur, bahkan warganya turut aktif sekarang untuk mengolah sampah. 3.000 warga yang ada di sana yang sekarang sampahnya diolah sehingga sampahnya tidak ke sungai. Dan Pak Haji Idin menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, bahkan bukan hanya Indonesia. Dia mengelola 4.000 hektar hutan kota, 40 hektar hutan kota, tapi tidak 1 rupiah pun orang-orang yang jadi pahlawan seperti itu dapat dana dari Pemda. Gitu. Nah, saya ingin memulai dari pemberdayaan itu dan membudayakan kembali penyangga-penyangga sungai adalah bambu-bambu. Ada 17 jenis bambu yang kita bisa jajarkan itu dengan kerjasama masyarakat, membuat tanggul-tanggul tanggul-tanggul bambu itu bisa merawat sungai. Kemudian yang kedua, tentu saja tidak semua bisa. Sedikit saya bertanya, kira-kira untuk relokasi itu realistis tidak untuk membangun rusunawa bagi mereka yang di bantaran sungai? Sangat realistis. Misalnya di Jatinegara ada yang tersisa karena 25 meter ke sana, 20 meter ke sini ada kampung pulau, itu tidak bisa. Tapi yang lain-lainnya masih bisa dekat ke Jatinegara, dan kita harus persatukan mereka dengan tempat mereka bekerja, karena tanpa mereka Jatinegara akan mati. Sudah Anda dengar sendiri pemirsa, seberapa jauh atau seberapa dalam pemahaman para bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur tentang problema utama kota Jakarta, yaitu banjir. Dan kami akan hadir kembali di segmen berikutnya. Mereka akan saling bertanya satu sama yang lainnya, dan ini pasti akan sangat seru. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami. Menuju Jakarta 1, segera kembali. Asli, puaskan selera.
wants it crispy, amazing. Tanggung bulan, tinta printer habis lagi. Aku Data Print. Si tinta suntik hemat, mudah ngisinya, nggak ngerusak printer. Wah, Makasih Data Print, kau solusi masalahku. Data Print, sahabat printer Anda. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di dunia, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Max Real Magazine, Real Action. See you, bye-bye. Suasana di studio Jak TV untuk program Menuju Jakarta 1 makin lama makin ramai dan segmen ini pasti akan makin seru karena kandidat akan mengajukan pertanyaan kepada satu kandidat lain yang dipilih. Jadi ada kemungkinan satu kandidat mendapat pertanyaan lebih dari satu kali karena tergantung dari pilihan dari kandidat yang mengajukan pertanyaan. Kepada panelis saya persilahkan untuk terus mengikuti, mungkin nanti di akhir acara bisa memberikan rangkuman atau konklusi yang bisa diberikan kepada para kandidat sebagai pegangan apabila mereka terpilih nanti. Saya akan memulai kepada kesempatannya ke Bang Faisal dulu deh untuk mengajukan pertanyaan. Silakan pilih pertanyaan untuk siapa, waktunya 30 detik untuk bertanya, yang menjawab mendapat waktu 2,5 menit. Silakan nanti berargumen. Silakan. Ya, saya sebetulnya ingin bertanya kepada salah satu dari dua, tapi saya belum memutuskan siapa antara Bang Alex dengan Bang Basuki nih. Karena tapi harus dipilih, Bang. Harus dipilih ya. Yang senior dong, Bang. Yang senior, oke, yang senior. Saya Oke, ikut, ke Bang Alex, baik. 30 saya ikut detik. sahabat saya. Saya ingin tanya kiat Bang Alex untuk membebaskan Palembang dari banjir. Itu aja. Ya, saya juga heran. Di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan ada air tergenang. Dalam waktu 2 menit Jakarta sudah tahu. Jadi ditayangkan di mana-mana. Itu resikonya, Bang Alex. Ya, di Palembang itu, apalagi di depan kantor saya bukan banjir. Sama seperti tadi, genangan air 20 cm dalam waktu 1 jam surut. Begitu pompa dihidupkan. Karena ada pembangunan mall, drainase tersumbat setelah diperbaiki. Nah, kiat membebaskan Palembang dari banjir itu sebenarnya karena dia tidak banjir seperti ini, sederhana sekali. Yang pertama kami buat itu master plan drainase untuk seluruh kota. Berdasarkan master plan ini kita lakukan pentahapan. Saya pernah menjadi ketua Bapeda Kota Palembang, jadi paham betul. Nah, masalahnya itu sekarang adalah Palembang dipimpin oleh seorang wali kota yang punya hak otonom, otoritas langsung di situ. Nah, kalau wali kota sudah tidak sanggup, baru dibantu oleh gubernur. Karena masalah tidak ada yang mendesak, jadi ya kiat yang itu saja yang kita pakai, Pak. Jadi Palembang bukan banjir, hanya tergenang. Bagaimana, Bang Faisal? Lain banjir. Itu familiar sekali kalimat itu ya. Jadi bukan banjir, tapi genangan. Kalau banjir seperti yang dialami oleh Pak Hidayat. 2 hari 2 malam itu tergenang sebatas pinggang, ribuan orang mengungsi. Nah, itu baru banjir. Bagaimana, Bang Faisal? Masih ada cukup waktu? Cukup pertanyaannya, baik. Saya berikan kesempatan kepada Bang Basuki. Silakan mengajukan pertanyaan. Kandidat yang dipilih siapa? Karena saya Pak Hidayat kan habis banjir nih. Ya. Nah, saya mau tanya Pak Hidayat, DKI kan punya kalau nggak salah 1,8 triliun untuk mengatasi banjir. Nah, kira-kira kalau Pak Hidayat yang punya dana 1,8 triliun itu untuk mengatasi banjir, apa yang mau dilakukan gitu, Pak? Baik, 2,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Bang Basuki. Jadi memang Jakarta ada anggaran itu dan juga ada anggaran-anggaran yang lain yang nanti akan bisa dihadirkan apakah melalui dari APBN maupun juga dari sumbangan dari Bank Dunia maupun yang lainnya. Tentu pemerintah DKI harus melakukan prioritas penyelesaian masalah karena memang banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Tadi kalau kita lihat seluruh aliran sungai di DKI telah terjadi
penangkalan, telah terjadi penyempitan, dan itu bagian-bagian yang akan menghadirkan banjir. Beberapanya sudah dimulai dan itu tentu harus dilanjutkan. Sebagiannya juga terkait dengan bahwa di Jakarta ini ada 48 situ. Dari 48 situ itu sesungguhnya efektif untuk kemudian menjadi bagian daripada yang menyelesaikan masalah banjir. Saya melihat bahwa bagian dari yang perlu diprioritaskan adalah bagaimana menghidupkan kembali situ-situ yang ada di Jakarta ini. Sehingga dengan demikian maka air yang mengalir ke Jakarta itu bisa ditampung di sana sehingga tidak harus menjadi banjir. Tentu saja yang lain terkait dengan program pengerukan yang sudah mulai dijalankan, dilanjutkan. Upaya untuk kemudian melakukan pembebasan lahan yang sekarang ini sedang diduduki oleh warga perlu dilakukan dengan cara-cara yang persuasif sehingga tidak menghadirkan tragedi-tragedi yang lainnya untuk Jakarta. Sekali lagi, Pemprov DKI harus betul-betul berpikir yang sangat cermat karena memang banjir selalu akan hadir pada setiap tahunnya. Anggaran yang ada harus dipergunakan secara efektif untuk kemudian secara gradual menyelesaikan masalah banjir yang ada di Jakarta ini. Bagaimana Bang Basuki? Pertanyaan saya itu 1,8 triliun ini kadang-kadang kita jangan nyalain Pak Foke melulu, udah kasihan juga beliau gitu. Maksudnya 1,8 triliun ini kira-kira apa yang mau diutamakan? Kalau saya cerita semua pasti nggak cukup kan? Ya. Maksudnya dengan 1,8 triliun itu kira-kira mana yang mau dilakuin? Ya, bagian dari yang bisa diprioritaskan juga adalah penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan sungai yang memang adanya di Jakarta. Sungai Krukut misalnya. Dia tidak terkait dengan Pemprov Jawa Barat. Jadi harusnya itu menjadi bagian dari yang diprioritaskan. Supaya dengan demikian maka satu masalah bisa selesai. Tapi kalau kemudian kita mengambangkannya semuanya dan memang angka seberapapun tidak menjadi efektif untuk menyelesaikan masalah banjir. Sudah terjawab pertanyaannya? Baik. Pas waktunya habis. 3 kandidat berikutnya akan mendapat kesempatan di segmen berikutnya. Kita harus break dulu dan kami pun mengajak Anda pemirsa untuk tetap bersama kami di Menuju Jakarta 1. Saya segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi apapun yang terjadi di bursa saham, tetap ada sebagian saham yang tren dia adalah terus tren naik. Investor long term, Anda jangan memilih bursa saham, mungkin Anda harus memilih properti. Bermodalkan 1-5 juta, kita bisa berinvestasi. Saya yakin Anda termasuk tipe orang yang sangat-sangat concern dengan keuangan Anda. Yang dipersembahkan oleh Asia Wealth Institute, your link to financial freedom. The Philadelphia 76ers and the Philadelphia 76ers. Mengajukan pertanyaan kepada kandidat yang dipilih. Saya ke Bang Alex sekarang gilirannya. Anda mengajukan pertanyaan, memilih siapa Bang Alex? Saya memilih Bang Riza. Bang Riza, silakan. Tadi, waktu 30 detik. Saya perhatiin Bang Riza hafal sekali, lancar sekali menjawab pertanyaan. Mungkin didoakan oleh Bang Haji dari Mekah, Bang Kafi. Mungkin. Semuanya untuk semuanya. Tapi pertanyaannya bukan itu. Ya. Pertanyaan simpel saja. Sudah cukup belum usaha-usaha pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
untuk menyelesaikan masalah banjir ini. Oke, baik, waktunya 2,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Bang Alek. Tentu semua pemerintah ya, termasuk pemerintah ibu kota akan berusaha untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada, termasuk permasalahan banjir. Namun menurut hemat kami, rasanya usaha yang dilakukan memang belum optimal ya. Perlu ada usaha yang lebih keras dengan cara mensinergikan berbagai elemen ya. Yang pertama, elemen daripada Jakarta sebagai sebuah ibu kota, yaitu sebuah etalase daripada negara yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, perlu membangun sinergi dengan daerah-daerah penyangga, yaitu Cianjur, Bogor, Puncak, Depok, Tangerang. Itu harus dibangun satu sinergi yang penting, yaitu membangun satu kawasan yang disebut dengan pertanyaannya bukan caranya, tetapi sudah optimal belum? Oh, belum. Kalau belum, di mana yang belumnya? Ya, belum optimal. Yang pertama, pemerintah DKI belum mampu secara maksimal membangun sinergi antara pemerintah ibu kota dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu yang pertama. Yang kedua yang belum optimal, pemerintah DKI belum maksimal melakukan satu pemberdayaan kepada masyarakat Jakarta untuk membangun satu perilaku yang baik. Perilaku disiplin, perilaku yang tertib, membuang sampah dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adanya belum optimal dalam langkah penegakan hukum atau law enforcement itu sendiri. Di Jakarta ini Bang Alek, kalau kita lihat di daerah selatan, itu yang disebut dengan penghijauan umum, itu sekarang dibangun pemukiman-pemukiman tanpa IMB, tapi dibiarkan berbangun. Kemudian bangunan-bangunan itu koefisien dasar bangunan itu terus bertambah. Nah, ini tadi belum ada usaha yang optimal, yang maksimal dari pemerintah provinsi sebagai salah satu stakeholder untuk mampu menegakkan satu aturan. Jadi kita membutuhkan pemimpin yang jujur, yang berani, dan amanah dan cerdas untuk mampu menyelesaikan ini. Jadi yang sekarang belum berani, belum jujur, belum cerdas. Jadi kejujuran itu harus diikuti dengan niat yang tulus. Baik. Baik. Dengan niat yang ikhlas. Ini ada pesan-pesan tersirat dan tersurat di situ ya. Baik. Bang Reza, berikan kesempatan mau mengajukan pertanyaan kepada siapa? Yang belum, Bang Faisal ya? Oke, Bang Faisal. Yang sudah juga tidak apa-apa kok kalau memang mau dipilih. Biar adil. Boleh. Tanya juga boleh kok. Oh iya. Baik. Saya tanya yang sederhana aja, Bang Faisal. Jakarta ini kan ikut membangun apa yang disebut dengan reklamasi. Di wilayah utara ada reklamasi. Pertanyaan saya, sejauh mana apakah dimungkinkan bangunan reklamasi ini dapat dimanfaatkan dalam rangka pencegahan banjir? Kira-kira itu, sederhana saja. Baik, Bang Faisal, 2,5 menit dari sekarang. Reklamasi sah-sah saja, Singapura juga melakukannya, tapi jangan mengganggu ekosistem dan mengganggu kepentingan publik yang lebih luas. Jadi reklamasi yang sekarang itu telah mengganggu pembangkit listrik PLTGU di Priok, sehingga itu tinggi airnya makin turun, sehingga pembangkit kita makin panas dan Jakarta makin sering mati lampu. Nah itu kacau itu reklamasi itu. Dan reklamasi itu demi kepentingan bisnis. Hadirnya perumahan-perumahan mewah di situ at the cost of rakyat Jakarta seluruhnya. Tidak boleh yang seperti itu. Bukan. Maksud saya, apakah bangunan ini dapat dimanfaatkan dalam rangka penanganan mengatasi problem banjir, mengurangi banjir? Karena di beberapa negara reklamasi dapat dimanfaatkan. Kalau kita, saya takutnya reklamasi ini dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis saja, untuk mengurangi banjir dari laut. Rob itu utamanya saya ingin kembali ke alam, karena kita tidak boleh melawan alam. Jadi mengapa kita tidak budayakan penggalakan hutan mangrove? Ya. Jadi jangan hutan mangrove-nya dihilangkan, lantas dibikin tanggul-tanggul itu lucu menurut saya. Kita harus kembali ke alam, kita jangan melawan alam. Dan pendekatan di dunia ini terhadap banjir juga tidak melawan alam. Karena kalau kita bikin tanggul akan muncul air yang akan lebih tinggi dan kerusakan akan lebih besar. Di Belanda sudah disadari kembali ke alam yang terbaik. Jadi kalau reklamasi untuk menggunakan atau memperluas lahan Jakarta yang semakin sempit, apakah bukan opsi juga? Jakarta nggak perlu ekspansi. Jakarta tidak boleh ekspansionis. Jakarta punya daya dukung, lebih baik berbagi dengan daerah lain. Jangan rakus, jangan tamak, jangan arogan. Baik.
Kesempatan berikutnya yang terakhir yang belum dapat kesempatan mengajukan pertanyaan adalah Bang Hidayat. Dipilih siapa nih kandidat? Tentu abang kita, Bang Reza yang muda. Yang sudah didoakan dari Mekah. Dari Tanah Suci. Amin. Silakan 30 detik. Tadi sangat bagus yang disampaikan oleh rekan-rekan semuanya tentu saja. Tapi ada hal yang saya kira sangat menarik bahwa sebagian warga Jakarta, tadi sebagian oleh Bang Faisal Basri di Kalipesanggerahan, Bang Haji Idin maksudnya, yang ternyata berhasil dengan caranya sendiri melakukan pemberdayaan sungai dan kemudian membebaskan sungai dari banjir, dari kekeruhan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah kenapa hal ini tidak dijadikan sebagai sebuah gerakan besar di masyarakat Jakarta, dan atau kenapa pemerintah tidak melakukan hal itu? Baik. Ya, jadi saya setuju sekali Bang Hidayat ya. Jadi konsep ke depan itu adalah membangun partisipasi masyarakat. Jadi jangan lagi urusan pembangunan ini hanya milik pemerintah provinsi. Ini yang harus kita pahami dan yakini bersama. Itu sebabnya perlu ada yang namanya empowering people atau pemberdayaan masyarakat, sehingga semua permasalahan termasuk banjir, apalagi tadi disebutkan di Pasanggerahan, Kali Kerukut dan lainnya, memang semua ini harus dimulai dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga pemerintah provinsi hanya membuat satu regulasi, satu peraturan yang dapat dipahami, dimengerti dan mudah dikerjakan oleh masyarakat. Jadi pemerintah itu harus mendorong. Tidak semuanya harus menjadi proyek-proyek nanti yang ujung-ujungnya menjadi KKN. Tapi berdayakanlah masyarakat yang ada, khususnya masyarakat-masyarakat yang ada di daerah aliran sungai itu sendiri. Jadi konsep yang ada di Haji Idin itu saya kira konsep yang baik. Jadi masyarakat menyadari pentingnya satu lingkungan yang baik, satu lingkungan yang bersih, satu lingkungan yang rapi, dan jauh dari berbagai penyakit. Saya kira ini satu konsep yang saya kira perlu kita bangun bersama, mudah-mudahan dapat kita tularkan di 13 sungai lainnya. Sehingga masyarakat di sekitarnya menyadari pentingnya hidup sehat dengan tidak membuang sampah dan tidak memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai tempat tinggal. Apalagi adanya di kolong-kolong jembatan. Sehingga masyarakat menyadari pentingnya sebuah relokasi sehingga mendapatkan satu tempat hidup yang layak, yang bersih, yang manusiawi, dan ini merupakan satu hal yang penting, yaitu pemerintah provinsi khususnya Jakarta harus mendorong ini sehingga masyarakat dapat membangun masyarakat itu sendiri menjadi masyarakat madani. Baik, masih ada waktu? Cukup? Ya, cukup. Baik. Masih ada waktu, ada 2 segmen lagi akan kami hadirkan ke hadapan Anda, dan kami ingatkan kami akan menemani Anda hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kami harap Anda tetap di Menuju Jakarta 1. Apakah Anda sering merasakan kaku pada sendi sampai akhirnya terasa nyeri? Jangan khawatir lagi, karena kini telah hadir gelatin hidrolisit, sebuah produk kesehatan yang terbuat dari tulang rawan sapi, berkhasiat mengurangi rasa nyeri yang Anda rasakan pada sendi. Dengan 1 sachet gelatin hidrolisit sehari, Anda dapat merasakan khasiatnya. Tubuh Anda akan terasa bugar kembali. Gelatin hidrolisit, sebuah produk dari Scientist Home Indonesia. Scientist Home Indonesia, kesehatan untuk seluruh masyarakat.
kami hadir Jumat malam untuk Anda jadikan sebagai satu tempat untuk berkenalan lebih dekat dengan para bakal calon kandidat gubernur dan wakil gubernur. Tadi mereka sudah saling mengajukan pertanyaan satu sama lain, panelis sudah mengajukan pertanyaan. Kami harap apa yang mereka sampaikan bisa menjadi pegangan juga bagi Anda warga Jakarta untuk menilai siapa yang menurut Anda paling layak untuk Anda pilih nanti. Saya kembalikan sekarang ke panelis, tapi sebelum itu karena sudah melihat semangat dari para supporter yang luar biasa memberikan dukungan kepada para kandidat, saya mohon sekarang penontonnya saya mohon tenang, saya mohon kandidatnya beri tepuk tangan kepada para pendukungnya yang luar biasa. Karena semangat mereka, totalitas mereka memberikan dukungan itu layaknya memang diberi apresiasi oleh para kandidat. Baik, kembali kepada para panelis sekarang. Sudah dengar apa yang mereka sampaikan sepanjang awal acara hingga saat ini. Bang Yos, kira-kira apa yang bisa Anda rangkum? Dan saya mohon mungkin ada masukan atau penilaian yang bisa jadi pegangan untuk mereka. Jadi sebelum saya mengutarakan kesimpulan bahwa kapasitas saya di sini bukan menguji ya, dan Anda juga jangan merasa diuji. Saya ingin sharing saja. Saya pernah merasakan, satu di antara Anda pasti akan merasakan nanti. Ya, sehingga saya ingin Anda duduk sebagai gubernur ngomong banjir sudah nggak berpikir banjir karena ini dan saya akan melakukan langkah ini, kira-kira begitu. Nah, dari jawaban yang saya tanya tadi mengapa banjir, memang tidak sama, tetapi jawaban itu sudah merangkum di benak saya gitu. Kesimpulannya adalah banjir itu ada 3 jenis ya. Yang satu rob ya, dari laut. Mengapa terjadi begitu? Karena terjadi perubahan iklim global dan pantai utara terutama makin turun akibat disedotnya air begitu banyak ya. Yang pertama, Anda akan melakukan apa untuk yang ini ya. Jenis yang kedua, karena 40% tanah di Jakarta ini di bawah permukaan laut dan itu tidak ngumpul jadi satu, terpencar di puluhan titik ya. Karena itu kalau ada hujan lokal lalu tentu saja air tergenang. Apa yang Anda lakukan yang jenis ini? Jenis yang ketiga adalah sudah disinggung beberapa termasuk Pak Hidayat tadi, bahwa jenis ketiga inilah yang paling berat, yaitu akibat 13 sungai ngalir dari selatan ke Jakarta ya. Artinya ada ketergantungan pihak lain, yaitu daerah selatan utamanya adalah Cianjur sampai ke Bogor dan Ciawi. Dalam hal ini apa yang Anda lakukan? Waktu Anda kira-kira 2,5 menit, jadi singkat saja ya. Rob, saya akan melakukan ini. Kira-kira saya tuntun ada 2 pilihan. Mau dibendung pantai utara atau mereklamasi. Itu pilihannya. Lalu yang genangan air di berbagai titik akan diapakan. Dan yang 13 sungai apa yang Anda lakukan. Karena ada tergantungan dari orang lain. Ya. Silahkan. Saya harus koreksi waktunya mungkin tidak bisa 2,5 menit untuk segmen ini. Karena kita hanya punya total waktu sekitar 4-5 menit. Jadi cukup, 30 second saja mungkin singkat-singkat ya. 30 detik. Mulai dari Bang Faisal Basri, kalau bisa mungkin dirangkum. Ya, Rob, bukan dua-duanya Bang Yos, tapi yang pertama adalah menjamin semakin banyak atau sebagian besar warga dapat akses dari air bersih, air minum, air PAM, bukan mantek. Jadi kita mengurangi degradasi alam itu. Kemudian kedua, belajar dari ahlinya, bukan ahlinya yang sekarang maksud saya, bahwa itu gravitasi. Jadi di pantai-pantai itu, di sekitar pantai itu ada danau-danau yang bisa mengurangi gravitasi sehingga bisa menjinakkan air. Nah ini yang tadinya kita bayangkan adanya di Kelapa Gading, apa yang sekarang udah jadi habis, bangunan. Bang Faisal, terima kasih. Bang Basuki? Yang Rob, kita segera perbaiki dam dari 4 drain tadi, Cakung Drain, Banjir Kanal Timur, Cengkareng Drain, sama Banjir Kanal Barat tadi. Lalu yang model cekungan-cekungan tadi, genangan tadi, kita buat porder-porder. Cekungan tinggal di fluid, kita bikin dam, lalu kita pakai pompa. Ancol paling bagus, ada Bozem misalnya, Belanda, dia pasang satu sungai, itu untuk supaya sungai nggak langsung masuk, itu pot pompa. Lalu yang untuk hulu, kita harus kerjasama tawarkan Pemda setempat, ini akan membuat suatu keuntungan rekreasi, kesejahteraan masyarakat untuk dari tambak ikan, kita akan beli waduk-waduk di daerah mereka. Baik, terima kasih. Bang Alex, silakan 30 detik. Untuk Rob tinggal lanjutkan saja gagasan Bang Yos. Tanggul raksasa di situ ada berapa keuntungan, kita dapat itu lahan reklamasi, kita untuk penampungan air, untuk air baku, air minum dan lain-lain. Kemudian untuk genangan sistem folder itu
sudah ada, berkali perlu ditambah lagi beberapa folder lain dan pompa-pompa. Untuk daerah hulu tentu saja koordinasi dengan daerah hulu. Dengan dari gubernur sampai dengan Bupati Bogor dan Bupati Cianjur. Baik, Bang Riza, sama waktunya 30 detik. Untuk rob yang disebabkan oleh global warming, yang pertama adalah membangun tanggul yang ada di utara, kemudian membuat folder yang mampu menampung 12.600 hektar. Satu, kurang lebih ada 47 kawasan folder yang dibangun, kemudian dengan waduk-waduk yang ada, sehingga dibuat satu pintu air, kemudian disedot dengan pompa stationer atau mobile. Kemudian yang kedua, yaitu mendorong masyarakat dunia untuk ikut peduli sehingga tidak lagi terjadi ada yang disebut global warming dengan menghidupkan lingkungan. Kemudian yang terakhir, waktunya habis, sayang sekali harus saya tahan di sana. Waktu yang sama, Bang Hidayat. Masih untuk masalah rob tentu apa yang sudah dipikirkan oleh Bang Yos saya kira bisa dilanjutkan, dibuat tanggul-tanggul yang raksasa itu, tapi juga sekaligus dihidupkan kembali hutan-hutan bakau sehingga kemudian dia menjadi bagian yang secara alami juga nanti akan bisa menangkal masalah. Nomor dua, kalau terkait dengan masalah genangan-genangan yang ada di Jakarta maupun juga terjadinya banjir di lokal Jakarta, yang bisa dilakukan diantaranya adalah dengan menghidupkan kembali situ-situ yang ada di Jakarta, yang ada 35 situ yang tidak efektif di Jakarta, sehingga dengan demikian maka beragam genangan-genangan itu akan bisa kemudian dialirkan ke sana supaya tidak menjadi masalah di Jakarta. Baik. Sebelum diakhiri segmen ini, Mas Yayat, saya mohon Anda memberikan rangkuman karena tidak ada waktu untuk mereka menjawab. Pertama, saya sangat mengapresiasi para kandidat karena dari beberapa jawabannya rata-rata semua sudah menguasai persoalan masalah banjir di Jakarta. Tapi satu pertanyaan yang mungkin akan menjadi pertanyaan besar dari warga adalah jika nanti para kandidat menjadi gubernur, apakah pada masa menjadi gubernur itu Jakarta tetap banjir? Selama 5 tahun itu Selama 5 tahun itu, beranikah para kandidat mengatakan saya gagal mengatasi banjir di Jakarta atau mengatakan bahwa banjir sulit dihilangkan dari Jakarta? Itu sebuah pertanyaan jujur yang kira-kira pilihannya di mana yang harus dilakukan oleh para kandidat. Ya, baik. Itu yang jadi pertanyaan yang ditunggu jawabannya oleh warga Jakarta ya. Kita harus break dulu, kita coba nanti gali jawaban dari pertanyaan itu di segmen berikutnya. Jadi kami harap Anda juga tetap bersama kami di Menuju Jakarta 1. Saya segera kembali setelah jeda berikut ini. Tumor, kanker, diabetes, dan gagal ginjal adalah penyakit berbahaya yang sulit diobati. Banyak pasien telah berobat kemana-mana, tetapi hasilnya tidak maksimal. Klinik Changjiang Jakarta adalah klinik TCM Tiongkok, spesialis membantu mengobati penyakit tersebut. Sudah banyak pasien memuji dan telah disembuhkan. Ibu ini sudah 4 tahun terkena penyakit kanker payudara. Sudah berobat kemana-mana, tetapi penyakitnya kambuh lagi. Malah kankernya menyebar hingga ke paru-paru. Ia susah bernapas, tidak memiliki nafsu makan, dan tidak bertenaga. Setelah disarankan teman berobat ke klinik Changjiang TCM, sekarang ia sudah pulih dan bekerja normal kembali. Hampir 10 bulan ini penyakit kanker payudara saya sudah tidak pernah kambuh lagi. Bapak ini sudah 8 tahun terkena penyakit diabetes. Jari tangan dan telapak kakinya mulai sakit dan kaku. Jempol kaki membusuk, orang bilang harus diamputasi. Kemudian dia berobat ke klinik Changjiang TCM. Hanya dengan 5 paket pengobatan, ia telah sehat. Sudah setengah tahun ini diabetes saya tidak pernah kambuh lagi. 2 tahun yang lalu Bapak ini terkena penyakit gagal ginjal. Kreatinnya 5,7 dan ureumnya naik sampai 176. Dadanya sering sakit, perutnya terasa mual. Kencing hanya sedikit keluar, susah buang air besar. Ia sudah berencana untuk cuci darah. Setelah berobat ke klinik Changjiang TCM, penyakit gagal ginjalnya dapat disembuhkan. Sekarang saya sudah sehat, kreatin dan ureum saya sudah normal kembali. Setiap pasien yang datang berobat akan mendapatkan diskon 30%. Changjiang Klinik TCM. Indonesia asli, puaskan selera, bermacam menunya, the most wanted crispy, Amazing. Dong, kau ojek kemana? Tetap di Ganas Gustik. Sudah jiwaku, izinkan ku hanya untuk
Slang, saksikan Ganas Akustik di Jak TV. Mana tetap di Ganas Akustik. Sudah sampai di segmen terakhir menuju Jakarta 1 dan di segmen ini ada satu pertanyaan dari Mas Yayat Supriyatna tadi yang saya akan coba gali jawabannya. Jadi kepada para kandidat tadi diajukan pertanyaan, kalau misalnya tidak bisa mengatasi masalah banjir dalam waktu 5 tahun kepemimpinan siapapun nanti yang terpilih, karena sekarang peluangnya masih sama, sikap apa yang akan diambil? Tadi memang saya dengar di awal tidak semua mengatakan bisa menjamin 5 tahun itu selesai. Ada banyak faktor, tapi ada yang memberikan jaminan bahwa pada waktu tertentu dalam rentang 5 tahun tersebut masalah bisa diselesaikan. Saya akan bertanya lebih dulu kepada yang memberikan janji. 3 tahun bisa. Kalau ternyata 3 tahun tidak bisa, lalu bagaimana Bang Alex? Tidak, kalau bagi kami berdua tidak usah menunggu sampai 5 tahun. Janji 3 tahun bisa, kalau tidak kami mundur. Baik, sederhana saja 3 tahun bisa. 3 tahun itu patokannya adalah selama 3 tahun tidak ada banjir di Jakarta. Kalau Dan ada macet. banjir dan macet. Kalau ada banjir dan masih macet berarti mundur. Baik, jelas jawabannya. Kalau ke Bang Hidayat. Baik, sejak dari awal saya menawarkan bahwa saya akan bekerja keras, cerdas, cermat, bermanfaat untuk secara efektif mengatasi banjir di Jakarta. Kalau tidak selesai dalam 5 tahun lalu bagaimana? Saya tidak pernah mengatakan akan selesai dalam 5 tahun, tapi saya akan bekerja keras untuk semakin banyak lagi, sebanyak mungkin mengurangi masalah banjir ada di Jakarta. Kalau bisa selesai 5 tahun, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bang Faisal, Anda juga tidak menjanjikan 5 tahun selesai. Tapi apa yang bisa Anda janjikan dalam waktu 5 tahun itu? Kalau terjadi banjir, itu area banjirnya semakin sedikit. Kemudian korban jiwa dan korban harta semakin berkurang secara signifikan. Jadi yang kita perkuat adalah mitigasi bencana. Jadi kesiapan untuk itu. Hanya Tuhan yang bisa menjamin tidak ada banjir di Jakarta. Kalau pada saat yang sama hujan 3 hari 3 malam di Bogor, 3 hari 3 malam di Jakarta, dan air pasang. Ya. Saya tidak berani, berdosa saya. Baik. Bang Riza, apa yang bisa Anda janjikan kepada warga dalam rentang 5 tahun? Jadi penanganan banjir itu harus menggunakan konsep one river, one plan, one management. Dengan sistem yang terintegrasi, menyatu dan komprehensif dari hulu sampai ke hilir. Dengan menggunakan partisipasi masyarakat, swasta, pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk pemerintah ibu kota. Ya. Kemudian apa yang saya janjikan, apabila konsep ini dibangun secara komprehensif, saya meyakini bahwa dalam 4 tahun banjir akan hilang dari Jakarta. 4 tahun 4 tahun akan tidak selesai. ada banjir lagi. Betul. Kalau banjir? Kalau banjir saya siap mundur. Baik. Bang Basuki, bagaimana komitmen Anda? Ya. Mohon tenang. Saya dari awal udah katakan, kalau genangan 1 tahun saya jamin. Karena kami pengalaman di perumahan Pantai Mutiara atau Pluit, itu kita bisa border, pompa, tanggul selesai. 1 Supaya tahun. publik paham Ya. apa beda genangan dengan banjir. Kalau genangan itu kan karena memang hujan, tergenang. Kalau banjir kan yang kiriman atau dari rob. Nah jadi jelas kalau cuma genangan karena habis hujan, kami jamin 1 tahun beres. Tapi kalau banjir, ini tergantung pada waduk tadi saya katakan. Kami juga mau baik, tapi kalau untuk normalisasi sungai, kami jamin 1 tahun itu bisa lebih cepat daripada sekarang. Kalau sekarang cuma 6-8 km, kami bisa 10 km. Ya. Jadi untuk normalisasi sungai bisa lebih cepat. Itu Baik. aja. Sekarang saya berikan kesempatan kepada para kandidat sebagai penutup. Karena bagaimanapun juga Anda yang harus bisa meyakinkan para pemilih yang memegang hak pilih atau punya suara nanti, mengapa Anda layak untuk mereka pilih. Saya beri waktu 30 detik untuk masing-masing kandidat untuk mempromosikan dirinya, mengapa Anda layak untuk mereka jadikan pilihan dan mereka nilai sebagai yang terbaik. Bang Hidayat. Baik,
Karena saya sudah menjadi bagian daripada korban banjir di Jakarta, tentu saya mempunyai komitmen dan keinginan untuk menjadi bagian daripada solusi terhadap masalah banjir di Jakarta. Tidak enak betul menjadi korban banjir. Dan untuk itulah karenanya kita harus memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Kita punya begitu banyak pakar, kita mempunyai begitu banyak master plan, kita mempunyai anggaran. Kita bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kemudian bisa menghadirkan solusi yang lebih cepat, lebih tegas, lebih cerdas mengatasi banjir yang ada di Jakarta. Ya. Bang Riza, mengapa Anda layak dipilih? Ya, jadi saya tinggal di Cengkareng, 30 tahun digenangi banjir. Ya. Jadi kenapa saya layak dipimpin? Saya akan menggunakan segenap kemampuan yang saya miliki untuk menyelesaikan berbagai kompleksitas permasalahan yang ada di Jakarta dengan melibatkan sebanyak mungkin, seoptimal mungkin masyarakat Jakarta. Jadi saya yakini masyarakat Jakarta nanti duduk sama seperti saya sebagaimana wakil gubernur. Jadi antara saya dengan masyarakat tidak ada bedanya. Masyarakat merasakan, saya akan mendengarkan semua aspirasi, keluhan dan sebagainya. Tugas dan tanggung jawab bersama berarti ya, Bang Alex? Ya, jabatan itu adalah amanah. Amanah dari Allah, dari rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mohon tenang. Saya paham betul itu, karena saya sekarang sedang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Jadi dalam masa itu, kalau dalam masa tertentu, terukur, tidak mampu, ya kita suruh orang lain saja yang lebih mampu. Terima kasih. Baik. Masih ada sedikit waktu, Bang Alex? Cukup, baik. Bang Basuki, mengapa Anda merasa bahwa Anda lah yang layak untuk dipilih? Saya cuma mau sampaikan pesan pada warga DKI, jangan terlalu percaya kepada janji visi misi program calon yang muluk-muluk. Kami ini orang politik, ngomong apapun kami bisa. Maka yang paling penting, lihatlah rekam jejak kami, apakah kami jujur, bersih dari kepentingan, dan mau melayani. Karena ini semua yang bersih adalah pejabat dan mantan pejabat. Jadi warga DKI, kalau ada yang lebih baik daripada kami, lebih jujur, lebih teruji bersih dan melayani, jangan pilih kami. Karena kalau pilih kami, saudara-saudara akan rugi 5 tahun. Pilihlah yang lebih baik daripada kami. Tapi kalau tidak ada, ya kebangetan gitu. Baik. Bang Faisal, silakan. Saya mengajak